Shalom, selamat sore. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Pada sore hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak, mari kasih Kristus kita akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. 5 ayat 4 dan 5. Mari kekasih Kristus kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Kristus, sore ini kita akan belajar dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 8, dan 9. Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 8, dan 9. Hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 8, dan 9 merupakan suatu prinsip di dalam Tuhan. Bila kita merendahkan diri kita, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Kekasih Kristus, pada umumnya orang berlomba-lomba untuk meninggikan dirinya sendiri dengan maksud agar ia dipuja dan dipuji oleh banyak orang. Untuk itu ia membangga-banggakan keberhasilannya, bahkan tak jarang membual agar orang merasa kagum terhadap kehebatannya. Memang bisa jadi orang akan menyanjung-nyanjung yang bersangkutan, tetapi pada waktunya Tuhan akan merendahkan orang tersebut, karena Tuhan adalah pribadi yang rendah hati. Itu sebabnya ia akan merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hatinya. Ingat, Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hatinya. Bahwasanya Tuhan adalah pribadi yang rendah hati, itulah yang ditulis di dalam Filipi pasal 2. Di situ ditulis bahwa Kristus yang adalah Tuhan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah merendahkan dirinya sendiri, yaitu dengan datang ke dunia dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebagai pengikutnya, kita harus hidup dengan pikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat di dalam diri Yesus. Bila kita merendahkan diri seperti yang diteladankannya, maka sebagaimana Allah meninggikan dia, demikian pula Allah akan meninggikan kita pada waktunya.
Mari kekasih Kristus kita belajar dari kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Apa artinya kesombongan yang harus kita pertahankan? Apa artinya ketinggian hati yang harus kita kejar dan kita raih? Semuanya akan sia-sia. Bahkan pada waktunya Tuhan akan merendahkan kita. Oleh sebab itu mari kekasih Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita merendahkan diri kita seperti Tuhan Yesus juga merendahkan dirinya. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Tuhan. Dia rela mati untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita semua. Biarlah sore hari kita belajar untuk tidak menjadi orang yang sombong, untuk menjadi orang yang tidak egois, untuk menjadi orang yang tidak congkak. Tapi kita belajar rendah hati seperti Yesus juga rendah hati. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Juliana Tan, Ibu Yuli Erubun, Ibu Rida Tarudatu, pada Pak Subiakto, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberi teladan tentang kerendahan hati bagi diri kami. Engkau yang maha mulia telah rela mengosongkan dirimu sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada kehendak Allah Bapa, Engkau telah rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib bagi manusia yang hina dan penuh dengan dosa seperti diri kami. Tuhan, ampunilah kami akan segala kecongkakan kami, dan baharuilah batin kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang boleh menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan pada sore hari ini hamba berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang telah hadir bersama dengan hamba, yang telah hamba sebut nama-nama mereka. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing mereka di dalam ketaatan dan kesetiaan. Biar Tuhan membawa mengerti maksud Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Bapa, dalam segala keterbatasan yang hamba sampaikan, hamba mohon Allah Roh Kudus, Engkau menolong semua para pendengar, dan Engkau yang memberikan pengertian yang dalam kepada mereka lewat Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang mereka dengar Tuhan tidak sekedar mereka dengar, tapi mereka dapat menerapkan, mereka melakukan dalam hidup mereka, sehingga mereka akan melihat kuasa firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada kami sampai Engkau telah mati di atas kayu salib, karena Engkau begitu mengasihi kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, tempat gereja kami berada. Tuhan berkati. Biar Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Memberkati semua para pelayan-pelayan, baik pendeta, majelis, penatua-penatua. Tuhan berkati mereka dalam persiapan ibadah pada besok hari, pagi maupun pada sore hari, baik ibadah online maupun ibadah onsite. Tuhan, terima kasih. Segala sesuatu kami mohon campur tangan Tuhan, sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu. Saatnya hamba juga berdoa Tuhan untuk Ibu Alan dari Sorong yang ada bergabung. Tuhan memberkati pribadinya, rumah tangganya, pekerjaan, bahkan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mengucap syukur dan terima kasih untuk anak Vio Olin, di mana Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam hidupnya pada hari ini. Biar Tuhan memberkati dia, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh melihat yang benar yang dia lakukan dalam hidupnya. Berikan hati yang bijaksana untuk bisa memilah kebenaran dan yang bukan daripada Tuhan, sehingga dia boleh hidup bertumbuh dengan kebenaran Tuhan dalam kehidupannya. Dia boleh menjadi saksi, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang dari kehidupannya, ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu.
Hamba mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada anak kekasih Vio Olin. Ya Bapa, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan ibadah raya pada besok hari, baik itu pagi maupun pada sore malam hari, baik yang melakukan ibadah online, onsite. Tuhan memberkati supaya persiapan-persiapan mereka semuanya baik Tuhan. Apa yang tidak dipikirkan Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Hamba juga berdoa untuk hambamu Bapak Yos Batra, hambamu Bapak Erens Maniburi. Tuhan memberkati persiapan-persiapan mereka semua di dalam ibadah mereka. Tuhan tolong secara spesial pada saat kami melakukan online, Tuhan berikan kami sinyal yang baik supaya tidak mengganggu kegiatan kami. Tuhan terima kasih. Tuhan juga berkati semua hamba-hamba yang akan ambil bagian di dalam ibadah-ibadah. Tuhan tolong supaya ibadah-ibadah kami bukan menjadi ibadah yang rutinitas, yang biasa-biasa, tapi kami akan melihat hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, biar kemuliaan Tuhan sungguh nyata bagi setiap gerejamu, ya Allah. Berikan cuaca yang terbaik pada besok hari Tuhan, supaya tidak menghalangi umat-Mu datang memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah-ibadah. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Tuhan tolong umat Tuhan yang ada di jalan atau yang ada di kota Manokwari ini. Berikan hikmat-Mu Tuhan, dan beri pengertian, kalau bukan Tuhan yang memelihara, maka semua tidak ada artinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Tuhan tolong lindungi dan pelihara kota Manokwari ini, supaya damai sejahtera sukacita turun atas Manokwari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk semua tim COVID-19 yang telah bertugas. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Berikan hati yang takut Tuhan, sehingga pada saat mereka menjalankan tugas fungsi mereka, mereka menjalankan dengan sungguh-sungguh takut Tuhan. Mereka akan melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan jujur, sehingga Tuhan saat mereka melakukan tugas bagian mereka, Engkau juga akan melindungi pribadi dan keluarga-keluarga mereka. Setiap orang yang dilayani orang mereka, Tuhan kuasa bilur menjamah, dan kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada kami semua. Kami ucap syukur untuk sore malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik ya kasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Pesan saya, kekasih Kristus, jangan lupa besok beribadah. Besok beribadah. Jangan lupa untuk tidak ibadah, tapi harus beribadah. Harus beribadah, baik online, baik onsite, tetap harus beribadah. Mari kita cari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak kuat. Terima kasih tuh. Tetap semangat. Andalkan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Shalom. Salam MDC.